bagaimana dia meyakinkan, maka alam taro. Nabi disuruh mempelajari rejimnya Fir'aun. Nabi disuruh mempelajari rejimnya Samud. Bagaimana dengan kesuksesan, keberhasilan yang mereka raih, pada akhirnya jatuh. Pelajari itu. Apa faktornya? Apa penyebabnya? Gitu. Karena apa? Butuh untuk Nabi perbandingan. Karena dalam konteks yang sama, Nabi juga akan membawa sebuah program keumatan. Program untuk manusia halal yang baik. Kalau kemarin rame pilkada serentak, itu pilih sistem, pilih orang. Untuk pemilihan orang saja di Indonesia membutuhkan hampir dana 9 triliun untuk RI 1. Sekali lagi, negara mengeluarkan biaya sebesar kurang lebih 9 triliun untuk memilih orang. Karena prakteknya yang dipilih itu 2, Bu. Satu sistemnya, 2 orangnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dipilih nggak dulu orangnya? Pasti dipilih. Bapak-bapak juga sama. Satu, kita memilih sistemnya, kedua kita memilih orangnya. Sistemnya harus baik, orangnya harus baik. Sistemnya baik, dipegang oleh orang-orang yang tidak baik. Akan apa jadinya? Sistemnya baik, dipegang oleh orang-orang yang tidak baik. Orangnya baik, tapi dia tidak punya sistem, tidak punya konsep dalam hidupnya. Apa yang akan dia dapat? Namru, seorang Sunda mah, orang baik tidak punya sistem, namru. Hidup itu harus terpola. Bagaimana mau sejahtera? Bagaimana mempunyai ilmu? Bagaimana mempunyai kemampuan untuk beribadah? Bagaimana mempunyai kemampuan untuk menciptakan, mendorong keluarga dan anak-anak menjadi orang-orang yang itu tergantung kepada konsep. Salah konsep, salah sistem, atau tidak punya sistem, ya tidak akan ada hasil. Jadi antara orang baik dan sistem yang baik itu harus menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Nggak mau ibu diajarin sama orang-orang, meskipun pepatahnya baik, ceramahnya baik, tapi pribadi yang ajarnya tidak baik. Pasti dicibir. Tuh. Jadi sekali lagi bisa dipahami bahwa Nabi ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan program-program. Karena manusia itu kan ciptaan Allah, disampaikanlah program-program. Nah, bagaimana yang bisa diterima? Nabi harus meyakinkan lebih dulu orang per orang. Orang per orang. Kemudian jamaah yang sudah terbentuk lagi tadi bergerak bersama untuk membumikan program-program baik. Karena apa? Ternyata aneh kan, kalau di Jakarta kemarin itu kebanyakan agamanya Islam atau non Islam kan, gitu. Itu suara yang didapat oleh paslon yang terbanyak itu kebanyakan suaranya dari Islam atau non. Ini kan menjadi sekali lagi bahan pemikiran, analisa gitu. Jangan-jangan Islam hari ini tidak diyakini baiknya sekalipun oleh pemeluknya. Jangan-jangan Islam hari ini tidak dirasakan baiknya gitu, oleh pemeluknya. Ini akan lebih berbahaya lagi. Artinya kaum muslimin hanya diam meyakini sebuah kebenaran tapi tidak mengetahui wujud dan bentuknya. Seperti apa bentuk kebenaran?
hanya diyakini saja. Sehingga tidak memberikan solusi, tidak memberikan jalan keluar. Nah, beda dengan di zaman Nabi dulu. Prakteknya, wujud dan buktinya, masyarakat yang dulunya jahiliyah setelah masuk Nabi menjadi cerdas. Masyarakat yang dulunya perjualbelian manusia, human traffickingnya lebih marak sama dengan hari ini, itu menjadi orang-orang yang kemudian mempunyai kehormatan setiap pribadinya. Yang dulunya Mekah menjadi kelompok yang saling menumpahkan darah seperti hari ini di Jaziratul Arab. Tidak tahu saudara, tidak tahu ini sedang melakukan ibadah, tidak tahu ini sedang sholat, pokoknya bom, tembak. Tidak tahu itu anak kecil, tidak berpikir berapa juta gelombang yang hijrah dari Arab menuju Eropa dengan jalan kaki, dan berapa ribu yang mati di lautan. Tidak berpikir ke situ. Lalu apa yang mereka cari? Apa yang mereka dapati? Negaranya hancur, rumahnya hilang, bibinya tidak ada, neneknya habis, ibunya pun tiada, suaminya pun pergi. Bayangkan kalau satu hari Jaziratul Arab menjadi manusia yang rukun, manusia yang bisa bersatu seperti di zaman Nabi dulu, luar biasa. Tapi hari ini itu tidak terjadi. Nah, lahirnya Nabi, Jaziratul Arab yang saling menumpahkan darah, kemudian hidup dalam kedamaian. Ini gambaran, berarti Nabi kita itu luar biasa artinya. Nabi kita itu luar biasa. Itu yang penting kita pelajari, ya manfaatnya untuk kita. Kuncinya apa? Rejim-rejim jatuh seperti Firaun, Namrud. Kuncinya apa? Padahal di sisi lain secara infrastruktur mereka paling berhasil. Yang kata Allah, allati lam yukhlaq mithluha bil bilad. Struktur yang mereka ciptakan, infrastruktur yang mereka ciptakan tidak pernah diciptakan hari ini. Nggak ada yang bikin nyamain piramidanya buatan Firaun, nggak ada. Coba mana? Nggak ada. Paling dulu cuma hoax yang di Garut itu, di Gunung Sadahurip, zamannya Bupati Pak Aceng Fikri, katanya Gunung Sadahurip ini lebih tua, lebih dulu, ini sepertinya piramida katanya. Itu hoax. Soalnya begini, tarik penduduk Indonesia untuk bikin sebesar Gunung Sadahurip yang di Garut itu lebih besar dari piramidanya di Mesir gitu. Tarik aja. Dulu zaman lagu Oma Irama, berapa penduduk Indonesia itu? 135. Tahun berapa? Coba, ibu-ibu masih ingat tuh lagunya Oma Irama. Tahun berapa? 135. 70-an kurang lebih ya. 70. Coba ditarik sama ibu 300 tahun ke belakang lagi. Sekarang tahun 70. Sekarang tahun berapa? 2017. Berapa selisihnya? 45, 47 tahun ya. 47 tahun. Dari 135 sekarang berapa jumlah populasi orang Indonesia? Berapa? 250 juta. Ada penambahnya berapa, Bu? Hampir 115 juta. 45 tahun. Sekarang ditarik 500 tahun ke belakang. Kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia? Tarik lagi 1000 tahun. Sekarang Masainya berapa?
2017 kurangi 1000. Jadi bayangkan di Indonesia tahun 1017 Masehi, kira-kira ada berapa orang ya? Sudahkah ada orang di Indonesia atau belum gitu? Ngomong piramida di Garut, tahun 70 aja lahir itu, masih leweng geledegan, leweng ganggong. Ini makanya dibilang hoax gitu, makanya dibilang hoax. Sedangkan pengerjaan satu piramid itu membutuhkan hampir kurang lebih 600.000 tenaga kerja. Dari mana orangnya? Nah, jadi sekali lagi, secara infrastruktur yang mereka bangun oleh Firaun, dan kalau bapak-bapak doain punya duit, punya ongkosnya, punya rezekinya, nanti berkunjungnya bukan hanya ke Mekah umroh, coba mampir ke Mesir, lihat piramidanya, dan juga cobain masuk ke dalamnya, naik, jadi jangan cuma dilihat gitu, cuma lihat, coba jalan kaki, nanti keluar lagi kan ada tuh lewat travel pakai guide gitu. Seperti apa bisa dibayangkan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang mereka bangun itu tidak bisa diciptakan sampai hari ini. Apa yang menjadikan rejimnya jatuh? Faktharu bihal fasad. Apa yang dimaksud fasad? Apa yang dimaksud dengan membuat kerusakan? Ada 4 poin di sini. 1, kalla balla tukrimunal yatim, membiarkan generasi menjadi terlantar. Sekali lagi, membiarkan generasi jadi terlantar. Itu hasilnya kalau di Bandung lihat di Setopan, kalau di Bandung lihat ya yang kayak rambutnya itu sebetulnya kalau dipandang lebih dalam itu terlantar. Orang normal nggak mau, pasti nggak mau. Sok ibu-ibu punya anak, kemudian di sini juga yang normal itu antingnya di sini banyak ya, rambutnya juga panjang warna-warni, terus kemudian di sini ibu-ibu punya anak, pengen sekali punya menantu yang kayak begitu. Terlantar sebetulnya mereka itu, terlantar. Kalla balla tukrimunal yatim. Kenapa menjadi terlantar? Ada beberapa faktor yang menjadi orang menjadi terlantar. 1, bisa faktor karena orang tua. 2, faktor apa lagi? Faktor penyelenggara yang ada di negara tersebut tidak punya perhatian besar, dianggap biasa saja. Orang tidak punya kerjaan dianggap biasa saja. Orang tidak punya pendidikan, tidak berpikir kalau dia tidak berpendidikan, kalau dia tidak mempunyai mental yang bagus, besok-besok dia bisa menjadi penjahat, besok-besok dia bisa menjadi pembunuh. Kenapa itu tidak dipikirkan? Kalla balla tukrimunal yatim. Malah seolah-olah dibiarkan. Itulah yang dibikin kehancuran oleh Firaun. Seperti Firaun menindas, mengeksploitasi Bani Israel, Bu. Bani Israel kan pinter-pinter, dia ambil, tapi dia diskriminasikan, dia dikotomikan, dibedakan perlakuannya. Banyak ahli-ahli yang tidak dibayar dan ditekan orang-orang Bani Israel. Maka Allah mengutus Nabi Musa diantaranya untuk mengingatkan supaya Firaun tidak bertindak sewenang-wenang atas rakyatnya. 2, juga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan rejim Firaun. Itu. Jadi
Satu, kejatuhannya karena tidak ikramul yatim, artinya membiarkan generasi terlantar. Nah, ini bapak-bapak juga kalau dibiarkan bisa jualan narkoba. Tuh, ibu-ibu pakai kerudung lagi. Gitu. Jualan narkoba, terlantar sebetulnya. Pasti nggak mau lah orang sehat punya jual narkoba. Ya. Yang kedua, wala tahaduna ala ta'amil miskin. Berapa sih yang berpikir untuk makanan? Malah orang berpikir jangan dikasih makan melulu katanya. Kasih aja pancingnya, kasih aja kailnya. Mending kalau bisa mancing. Mending kalau bisa menggunakan kailnya. Kalau nggak bisa, ibu-ibu ada anak-anak yang kuliah, jangan dikasih terus, kasih aja modalnya. Nah, kamu kan sudah kuliah tingkat 2 nih, ibu kasih 5 juta, kamu sambil dagang comro, dagang gorengan buat biaya kamu. Nggak bisa begitu. Sepanjang orang harus disubsidi, maka subsidi. Tidak peduli apakah dia masih kecil atau sudah dewasa. Sepanjang dia harus disubsidi, subsidilah. Untuk itulah ada syariat sodako. Untuk itulah kenapa ada syariat zakat. Hakikatnya sodako dan zakat itu subsidi bahasanya. Bahasa lain. Kalau sudah dia mampu berdiri sendiri, jalan sendiri, punya usaha sendiri, ya menjadilah orang-orang yang bisa sodako. Ya kalau belum ya teruslah dikasih sodako. Maka di sini wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kenapa rejim-rejim dulu tidak memikirkan masalah perut rakyatnya? Janganlah para penguasa tidur nyenyak sementara rakyatnya masih ada yang belum makan. Itu tidak baik. Itu tidak bertanggung jawab. Bagaimana ibu bisa makan kenyang sementara anak-anak ibu belum? Bagaimana juga bapak-bapak? Menjadilah orang tua yang bertanggung jawab. Yang ketiga, faktor atau yang menyebabkan kehancurannya adalah wata'kulunat turatha aklan lama. Ini yang mana? Ini bukan makan yang dimaksud ayat di sini, bukan makan warisan, mengambil warisan kakaknya. Waris di sini adalah waris umum. Warisan itu artinya pemberian, warisan itu artinya anugerah. Wata'kuluna, dan si rejim tersebut wata'kuluna kalau mendapatkan kekuasaan, kalau mendapatkan aklan lama, mereka tamak, mereka rakus, bukan dibagikan untuk menciptakan kesejahteraan, tapi saat mendapatkan kekuasaan diupayakan untuk lebih memperkaya diri dan kroninya. Itulah menjadi hancur. Dalam benak ibu saja begini, dalam benak ibu dan bapak ke anak-anaknya, apakah ibu berbisnis ketika ibu memberikan makan? Kalau ibu kasih makan, kasih SPP, nah kalau nanti kamu jadi dokter jangan lupa ya, ini makanan dari ibu, SPP juga dari ibu. Jadi kalau kamu nanti pendapatannya 10 juta, jangan lupa ya punya ibu 25%. Tolong. Kira-kira pantas nggak kalau ada orang tua begitu? Ya? Jauh lah, jauh dari pantas. Namanya orang tua mah meskipun udah selesai, malah udah punya gaji sendiri, pas mau nikah teh masih kan nih ditambah, nih ibu tambah nih bapak tambah, kurang
Tidak ada orang tua yang membayangkan, wah kalau ini jadi dokter, dari ini 5 juta. Ini jadi lawyer, dari sini 10 juta, karena lawyer lebih banyak duitnya. Kalau ini jadi bupati, jadi wali kota, dari sini 20 juta, wah betapa bahagianya hidup aku. Kan nggak begitu, Bu. Pasti nggak begitu. Bayangin kalau itu dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara. Senang melihat rakyat sengsara, bahagia melihat penderitaan, sama dengan ibu bahagia melihat penderitaan anak. Ada nggak orang tua yang melihat, yang mau? Nggak ada. Bukan orang tua baik, bukan pemerintah yang baik. Nah, kenapa tujuannya menjadi di sini Firaun? Karena Firaun dulu adalah raja, karena Firaun dulu adalah pemimpin di negerinya Mesir. Dia membuat kehancuran. Kehancurannya apa? Itu tadi, membiarkan generasi terlantar, banyak orang yang kelaparan.